Selamat datang teman-teman Plov Film yang selalu berbahagia dan banyak sekali berhayal setiap harinya. Kali ini ada alur dari film yang berjudul Carrie yang lahir pada tahun 2013 yang akan mengisahkan tentang anak yang tidak diharapkan kehadirannya di dunia ini. Nah, bagaimanakah kisahnya? Santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Kisah berlatar di sebuah rumah yang terdengar suara berisik karena ada seorang wanita yang akan beranak dan sudah di ujung. Wanita yang bernama Margaret ini kesakitan dan berusaha keras sendiri. Tak terlihat keluarga, tetangga, ataupun dokter Boyke. Dan ketika sang bayi berhasil keluar, ada bisikan yang entah dari mana menyuruh Margaret menghabisi si bayi yang baru lahir. Lalu, inilah Carrie. 17 tahun kemudian, di sebuah SMA terlihat seorang gadis pendiam bernama Carrie. Dan dia adalah bayi yang kita lihat tadi, yang berarti Margaret tidak mengikuti bisikan yang menyuruhnya melakukan hal yang keji. Di sekolah, Carrie benar-benar pendiam, kurang bergaul, bahkan tidak punya teman. Dan ketika ia datang bulan pertama kali saat di ruang ganti anak perempuan, Carrie berteriak minta tolong karena belum tahu darah yang keluar dari anunya adalah tamu wajib seorang wanita. Melihat itu, anak-anak lain membuli Carrie dan melemparnya dengan softtek dan divideoin. Untunglah bu guru olahraga mereka yang bernama Bu Gayardine datang mengusir anak lain dan menenangkan Carrie. Di ruang guru, Carrie diberi pengertian lalu ditanyai siapa yang membuat video pembulian tadi. Dan saat Carrie merasa didesak untuk menjawab, tiba-tiba galon di ruangan tersebut pecah dengan sendirinya. Setelah ditelepon Bu Gayardine, Margaret datang ke sekolah untuk menjemput anaknya. Dan di rumah terlihat Margaret membentur-benturkan kepala sendiri atas apa yang terjadi kepada si Carrie. Tidak salah menjadi religius, tapi Margaret tampaknya terlalu berlebihan menganggap Carrie terlalu berdosa. Hanya karena sang anak telah dewasa dan mandi bersama teman-teman lain yang juga perempuan. Tak hanya sampai di sana, Carrie kemudian dikurung di ruangan kecil yang katanya buat merenungi dosa-dosa. Namun karena Carrie berteriak, tiba-tiba pintu ruangan tersebut mengalami kerusakan dengan hampir terbelah. Dan kenalkan, ini adalah Sue, gadis populer di sekolah yang tadi membuli Carrie. Sue yang baru saja bergenjoet dengan pacarnya yang bernama Tommy. Dan yang ini anak populer lain yang bernama Chris dengan sangat jahatnya memposting video bulian mereka tadi kepada Carrie ke sosial media. Favorite movie? Kembali ke rumah Carrie, Margaret menghidupi keluarganya dengan usaha menjahit sambil tak lupa dengerin lagu-lagu religi. Singkat cerita, esoknya Bu Gayardine mengatakan minggu depan ada pesta meriah yang akan diadakan sekolah sebagai perayaan tahun terakhir bagi seluruh anak-anak lettingan Carrie. Lalu Bu Gayardine menghukum lari keliling lapangan kepada anak-anak, khususnya Sue dan Chris yang telah membuli Carrie kemarin siang. Tiba di sekolah, Carrie masih mendapatkan respon buruk, terlebih saat videonya tersebar karena seluruh anak-anak menertawakannya. Carrie bercermin di toilet dengan perasaan marah dan tiba-tiba cermin di toilet pun pecah gunjrang-ganjreng. Merasa ada yang janggal dengan dirinya, Carrie mulai membaca buku, membaca Google, dan nonton YouTube tentang kekuatan supranatural. Khususnya telekinesis atau kekuatan mengendalikan benda-benda. Sementara itu, orang tua Chris dipanggil ke sekolah lagi-lagi karena bantuan Bu Gayardine. Dan karena Chris yang telah menyebarkan video pembulian itu, Chris pun dihukum, dilarang mengikuti pesta sekolah minggu depan. Sedangkan Sue mengatakan bahwa hukuman itu pantas kepada Chris karena apa yang telah mereka lakukan kepada Carrie adalah tindakan yang kurang manusiawi. Kembali ke gadis polos Carrie yang telah membaca puluhan buku dan membuatnya sadar karena memang ia punya kekuatan telekinesis. Esoknya, Sue sang pembuli tampak benar-benar merasa bersalah. Ia bahkan meminta dengan agak maksa kepada pacarnya yaitu Tommy untuk menjadi pasangan Carrie pada pesta sekolah agar Carrie tidak lagi merasa sendirian.
Singkat cerita, setelah didatangi oleh Tommy, Carrie menceritakannya kepada bu guru kesayangan bahwa ia masih trauma dengan orang-orang yang sepertinya tidak ada yang benar-benar ingin berteman dengan dirinya. Kemudian Tommy menyusul Carrie hingga ke teras rumah hanya untuk memohon kepada Carrie agar mau menjadi pasangannya di pesta nanti. Ada sedikit rasa bahagia yang dirasakan Carrie ketika berkata yes. Ia pun ke toko busana lalu membeli bahan gaun untuk ia buat dengan tangannya sendiri. Dan lagi-lagi ia diceramahi dan dihukum oleh Margaret hanya karena Carrie telat pulang sedikit karena mencari bahan untuk gaunnya. Dan Margaret merasa dunianya kiamat ketika Carrie menceritakan kalau ia akan ke pesta sekolah bersama Tommy. Sementara itu, Chris yang merasa kalau ketidakikutsertaannya ke pesta sekolah adalah karena salah Carrie. Ia pun berencana jahat dengan mengajak pacarnya yaitu Billy untuk melakukan sesuatu. Dan ternyata Chris dan Billy mengambil darah segar dari BABI lalu mengikatnya ke dalam ember di atas panggung untuk ditumpahkan ke Carrie nantinya. Sementara gaun indah dan cantik buatan Carrie telah selesai dan siap digunakan esok hari di pesta sekolah. Singkat cerita, esok pun tiba. Margaret dengan tampak ketakutan benar-benar melarang Carrie ke pesta karena baginya itu adalah dosa-dosa besar. Di saat Tommy telah tiba di depan rumah, Margaret dengan gencar dan tiada hentinya melarang Carrie untuk pergi. Karena takut didengar oleh Tommy, Carrie pun dengan kekuatannya mengurung si ibu di ruangan tempat ia biasa dikurung. Lalu Carrie dan Tommy pun berangkat. Dan ini adalah pertama kalinya Carrie berpesta dan merasa punya teman. Bu guru Gayardine pun memuji kecantikan Carrie dengan gaun manisnya. Beberapa saat kemudian, Tommy mengajak dan mengajari Carrie cara berdansa dengan estetik. Dan saat tiba pengumuman siapa yang akan menjadi raja dan ratu dansa malam ini, tanpa diduga-duga tapi memang sudah ditulis oleh Pak Sutradara, Carrie dan Tommy lah raja dan ratu malam ini. Sementara Chris dan Billy sudah berada di langit-langit panggung. Dan tak lupa Chris SMS dulu kepada Sue bahwa ia benar-benar akan mempermalukan Carrie malam ini. Sue pun langsung berusaha memberitahu rencana jahat Chris kepada Carrie. Lalu terjadilah ya, Carrie yang terpilih menjadi ratu malah bermandikan darah BABI. Dan parahnya anak-anak lain tertawa ketika videonya saat itu diputar di layar lebar acara pesta. Tommy pun ditimpa ember dan lampu yang terlepas karena ulah Chris dan Billy. Hingga Tommy pun meninggal dunia. Carrie pun semakin merasa hancur dan setelah melihat kacamata Chris ketinggalan di atas panggung, Carrie pun dengan amat sangat muak dan marah mengerahkan kekuatannya dengan menghajar semua anak-anak yang telah menertawakannya. Ia mendorong Sue keluar lalu mengunci semua pintu ruangan pesta. Carrie menumpahkan selang air lalu mengendalikan kabel-kabel hingga semuanya kesentrum dan terbakar. Kecuali Bu Gayardine yang Carrie angkat agar tak terserang seperti yang lainnya. Carrie pun terbang keluar lalu menengok Chris dan Billy yang baru saja mau pergi dengan mobil mereka. Lalu terjadilah dan Carrie pun tak akan membiarkan penjahat utama di film ini untuk lolos. Carrie mengangkat tanpa menyentuh mobilnya Chris, lalu setelah kejadian yang luar biasa besar ini selesai, Carrie kembali ke rumah untuk mencuci tubuhnya. Dan setelah Margaret berhasil keluar,
Di luar dugaan menusuk Carrie dengan alasan Carrie yang telah berdosa dan memang seharusnya dihabisi di awal film tadi. Carrie sudah mencoba menahan sang ibunda, namun karena Margaret masih kekeh untuk melanjutkan aksinya, terpaksa Carrie harus membunuh ibunya sendiri. Namun karena merasa marah dengan dirinya sendiri, rumah Carrie pun sepertinya akan rubuh. Dan kebetulan karena Sue tahu film akan selesai, Sue datang ke rumah Carrie, di mana Carrie mentransfer kekuatannya ke arah perutnya Sue. Yang artinya jika punya anak nanti, Sue akan punya anak yang memiliki kekuatan seperti Carrie. Dan film pun selesai.